apa namanya nggak berpikiran, saya bisa naik namanya helikopter. Helikopter Pak. Nah, sekarang hampir 3 minggu sekali saya harus naik helikopter. Iya Pak. Aduh. Terus juga yang saya dapat dari istri nggak terbayang juga kan, kalau punya suami bisa upacara di tengah laut. Iya. Ternyata itu yang saya lakukan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, saya berjumpa kembali pada hari ini seperti biasa pada hari Sabtu. Semoga teman-teman semua terkabar sehat selalu. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah berkunjung ke channel YouTube Edge Training Center ya, luar biasa. Banyak sekali kunjungan dari teman-teman, video-video kita sangat diminati dan semoga kita bisa terus berkembang. Dan hari ini spesial, seperti biasanya kita tetap bakal dapat tamu spesial. Dan hari ini alhamdulillah kita sudah kedatangan Pak Asnan ya. Terima kasih Pak Asnan sudah menyempatkan waktunya untuk hadir ya. Ini ada Pak Asnan yang saat ini lebih berprofesi atau kesibukannya di bidang coating inspektor ya Pak ya. Ya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Pak? Alhamdulillah baik. Oh, jadi berapa hari Pak di Batam nih? Ya cuma 3 hari lah, dari Jumat 3 hari. malam paling Senin pagi udah berangkat lagi ke Jakarta, terus dilanjut lagi ke Natuna. Lanjut lagi ke Natuna Pak ya. Iya. Wah, luar biasa. Jadi ini terima kasih apa nih sebesar-besarnya lah bahasanya Pak. Karena teman-teman di waktu yang begitu sempit di 3 hari itu ya masih menyempatkan waktu untuk hadir ke ECI ya, bersilaturahmi bersama kita untuk bisa juga berbagi inspirasi ya sama untuk kita semua. Pak Asnan mungkin boleh sedikit memperkenalkan diri, mungkin menceritakan tentang ya mungkin lahir di mana dan lain-lain. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bang Indra. Perkenalkan, nama saya Asnan, cukup singkat namanya, 5 huruf. Asnan. Kelahiran dari Surabaya tahun 1975. Ya, kalau saya sebutkan tanggalnya mungkin nanti saya langsung dapat kuetar ini. Iya. 27 Oktober 1975. Bagi yang mau ngirim kuetar tanggal 27 nanti, bentar lagi. Oh, siap. Ayo. Domisili saya sekarang lagi di Batam. Dari tahun 94 saya sudah hijrah dari Surabaya ke Batam. Bukan hijrah sih, kebetulan rezeki ada di Pulau Batam. Ya, itu singkat cerita dari data pribadi saya, nama saya di sini. Jadi Surabaya dulu ke Batam langsung di oil and gas Pak? Enggak, saya dari Surabaya tahun 94, dari lulus sekolah saya langsung bekerja di PT Muka Kuning, di PT Muka Kuning ya, PT-nya nggak usah kita sebut lah ya. Salah satu di PT Muka Kuning yang terbesar di Muka Kuning lah, dan sampai tahun 2010-an lah gitu. Sampai 2010 kan. Dari tahun 2000? Dari tahun 94 sampai 2010 2014 kalau nggak salah, saya lupa ingat. Gitu. Maklum sudah banyakkan makan air laut. Iya. Oke, berarti dulu sempat ke ini saya apa ya Pak yang ngelihat banyak kemiripan ya sebetulnya ya, setelah beberapa kali saya silaturahmi dengan bapak-bapak yang lebih lama di bidang ini gitu ya. Kayak sebelumnya saya sudah ketemu Pak Ardi gitu ya, Pak Erwindo gitu ya. Itu salah satu kemiripannya itu adalah pernah bekerja di Muka Kuning gitu Pak, pernah kerja di Muka Kuning, dan dalam durasi waktu yang tak pendek pula gitu kan, tak pendek karena itu ya mungkin hampir puluhan tahun ya, ya benar. Hampir puluhan tahun sampai akhirnya ke bidang oil and gas. Maksudnya saya gini gitu, yang selalu menjadi pertanyaan saya yang sama bagi bapak-bapak itu, dalam pengalaman puluhan tahun di manufaktur itu gitu Pak kan, tentunya itu kan juga enggak apa ya, kita udah nggak biasa-biasa lagi, sudah budaya kita sudah bekerjanya di situ gitu kan, gayanya sudah di situ, milih oil and gas gitu. Ya, untuk di manufacturing terutama di Muka Kuning ya, itu memang kita kerja sebelumnya, memang waktu tahun-tahun yang sebelumnya kita itu kontrak akhirnya jadi permanen.
Dalam satu masa transisi permanen, kemungkinan orang masuk di bekerja di zona nyaman. Nah, zona nyaman istilahnya udah nggak mau melihat dunia luar lagi. Dia udah nyaman di situ, berinteraksi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya situ. Nah, saya sendiri juga mungkin di dalam lingkungan zona nyaman itu. Tapi setelah melihat di dunia luar, ternyata lebih luas, lebih bebas, lebih banyak berinteraksi terhadap orang-orang yang lain, bukan satu orang atau dua orang, tapi berbeda-beda karakter. Nah, di tahun 2014 sampai 2010 saya keluar dari PT itu. Ternyata dunia luar itu memang luas, bisa komunikasi dengan orang-orang dan karakter orang-orang yang berbeda. Yang selama ini di manufacturing kita hanya berkomunikasi dengan orang-orang yang sama juga setiap harinya kan. Nah, ternyata di sana kita bisa berinteraksi dengan orang-orang yang beda karakter, beda tipe. Jadi kita bisa istilahnya beradaptasi lah terhadap orang itu. Selalu kita dapat pengalaman baru, ilmu baru dari teman-teman itulah juga. Itu sih gambaran pendeknya ya. Berarti karena ngelihat itu tadi ya Pak ya, hal-hal yang ini lebih luas lagi banyak. Berarti dulu ada ini nggak Pak, maksudnya orang yang paling jadi ikon pada saat itu. Maksudnya kadang tuh kan ada orang tuh mau jadi sesuatu dia ngeliatin satu orang gitu kan. Nah misalnya apakah ada dulu Bapak lihat mungkin orang dari teman-teman yang bekerja di manufaktur itu yang sudah duluan gitu, maka Bapak ngikut seperti itu gitu? Ya, sebelumnya sih memang banyak teman-teman saya sendiri selama dia masih bekerja di manufacturing, dia ngambil training yang seperti yang saya ambil ini, coating painting inspector. Gitu. Tapi saya belum tertarik ke situ, belum masuk ke situ. Tapi setelah saya melihat, ya dulu teman akrab juga sih dari teman saya atas nama Pak Amin Widodo, sampai sekarang juga dia adalah yang ngajarin saya untuk masalah painting coating inspector juga. Gitu. Ternyata begini dah dunia oil and gas gitu kan. Ternyata hampir sama dengan ada di manufacturing saya. Kalau di PT saya dulu ada namanya selari dan plating. Selari itu kalau di dunia oil and gas itu sama dengan blasting dalam painting inspector. Jadi kalau di selari dan flash di PT saya itu dia membersihkan kerak-kerak, dia akan bersih dari itunya. Sama halnya dengan blasting, kita membersihkan dengan menggunakan metode blasting dengan pasir atau dengan menggunakan air atau water jetting. Nah, bersama plating yaitu kalau di manufacturing dia yang sudah diselari atau itu akan dikasih namanya pelapisan. Nah, sama juga dengan yang di painting inspector ini, di painting ini, dia akan dilapisi dengan cat. Nah, gitu. Oh, gitu. Jadi, ini ternyata nih ada keselarasan ya, Pak ya. Iya, antara yang dulu pernah dijalani dengan yang baru Bapak mau ambil pada saat itu. Walaupun sebetulnya satu di manufaktur, satu di oil and gas, gitu, Pak ya. Tapi kan pada akhirnya itu pada saat Bapak pindah nih gitu kan. Atau menyatakan oke, baik, aku ambil nih sertifikasi ini, aku coba nih di bidang ini gitu kan. Itu pada saat itu tuh alasan yang paling kuat yang bikin Bapak akhirnya menyatakan iya gitu. Maksudnya gini Pak, bidang itu kan banyak, bahkan kalau Bapak jalani terus pun karir misalnya mungkin pada saat itu di manufaktur gitu, mungkin juga Bapak bisa ke jenjang-jenjang yang lebih tinggi gitu. Pada saat itu karena hal itu banyaklah alasan Pak ya, cuman yang paling ini sama Bapak yang paling ini paling kuat, ini alasannya aku harus berjuang nih di bidang ini. Ya, alasan utama sih ingin mengembangkan istilahnya potensi diri kita gitu loh. Mungkin di situ ya, mungkin saya sebagai dulu di backgroundnya sebagai teknisi di mekanikal di sekolahnya. Jadi coba saya mengembangkan diri di luar selain di sini gitu. Ternyata ya alhamdulillah sesuai dengan keinginan saya, sesuai dengan jalan pikiran saya dan tekad saya bisa masuk ke coating painting inspector ini dari sampai sekarang ini. Dan alhamdulillah sampai sekarang dia masih on di satu PT, walaupun jaraknya jauh dari Pulau Batam harus ke Jakarta, harus ke Pulau Natuna lagi.
Oh iya. Berarti memang ini ya haus juga dengan pengetahuan Iya. Bapak ya. Tengok ini. Kalau gaji ini tak, maksudnya ada sedikit. Kalau tadi kan yang paling utama kan ya. Iya. Maksudnya kalau gaji ada di urutan keberapa itu Pak? Kalau gaji di urutan keberapa ya? Ya maksudnya menjadi alasan gitu Pak. Menjadi alasan. Ya, kalau gaji sih ya seperti selain mengembangkan bakat, mengembangkan mencapai cita-cita, gaji itu nomor satu ya. Nomor satu. Nomor satu itu pasti. Kita tidak munafik dalam kehidupan pasti gaji nomor satu. Iya, tapi kalau gaji nomor satu tapi dalam lingkungan kerja kita nggak nyaman juga, akhirnya kita tinggalkan kan. Siap. Ya, bagaimanapun juga lingkungan kerja itu nomor satu gitu. Lingkungan kerja salah satunya ya salary tadi ya. Tapi Pak, saya ini agak random aja ya pertanyaannya Pak ya kan. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan. Kita kan santai ini kan ngobrol santai. santai. Pak, kopi Pak. Ya siap. Tapi kalau waktu itu tuh, sorry nih Pak, saya digaji dulu nih Pak ya. Di waktu itu tuh memang kebayang bahwa di oil and gas secara pendapatan istilahnya info-info mungkin Bapak dengar waktu itu tuh memang lebih tinggi ya gitu Pak. Saya sendiri dalam gaji dalam dunia oil and gas cuma bilangnya tinggi aja. Oh, gitu. Dalam kisaran berapa saya kurang tahu. Ya mungkin gaji saya di PT dulu dalam belasan tahun hanya segini ya. Mungkin saya kaget juga ternyata di dunia oil and gas gajinya wah gitu loh. Ya, tapi gini Pak, wah gitu kan Bapak itu kan dari manufaktur, habis itu ambil sertifikasi ya. Itu waktu ambil sertifikasi, itu Bapak dalam posisi bekerja atau tak bekerja? Sudah tidak bekerja. Sudah tak bekerja? Sudah tidak bekerja. Udah nikah waktu itu Pak? Udah nikah, punya anak 2. Sorry Pak, kemarin ambil sertifikasi di awal-awal itu. Ambil sertifikasi di awal itu Bapak habis berapa duit? Kalau dihitung-hitung dengan akomodasi di awal-awal waktu Bapak nganggur, punya istri, punya anak, ngambil sertifikat itu duit berapa waktu itu untuk trading? Sekitar 15 sampai 20 lah. Tahun 2010. 2010, wah banyak juga itu Pak yang harus disiapkan. Itu ini yang sering nih Pak, ini yang sering. Jadi saya ini sebetulnya Pak, ya mewakili lah ya Pak ya, mudah-mudahan dapat mewakili pertanyaan teman-teman atau kekhawatiran teman-teman. Nah nggak bisa dipungkiri, uang yang Bapak keluarkan itu kan uang di rumah Pak, kan gitu kan. Tentunya banyak yang harus diyakinkan dong ya. Ya. Macam mana meyakinkan presiden ibu negara ini ya, untuk keluarkan hal gitu. Memang dulu saya punya prinsip, kenapa saya nikah kalau kerjanya jauh-jauh. Nah ternyata istri saya mendukung, ya coba di dunia lain selain di manufacturing. Ya dengan segala macam cara, ya entah apa yang bisa kita dapatkan dari uang itu di dalam rumah ya kita pakai untuk ambil sertifikat itu. Oh gitu. Jadi malah Bapak dapat dukungan, bukan Bapak yang meyakinkan gitu ya? Nah, kita dapat dukungan. Alhamdulillah, aman berarti kan. Kadang-kadang kan banyak masalahnya di situ Pak. Kadang yang saya lihat gitu kan bahwa memang agak lebih sulit nih pada saat berkeluarga, kita tidak bekerja gitu kan. Artinya kan uang ini sebetulnya uang negara lah gitu bahasanya, uang rumah tangga. Tapi alhamdulillah pada saat itu intinya keluarga pun pasangan pun ngedukung gitu Pak ya, ngedukung siap, karena itu yang sering jadi masalah kan? Ya karena kalau kita dapat dukungan dari istri, doa istri, apapun akan tercapai ya insya Allah, akan jalan kita akan lancar gitu aja. Mantap dengar tuh Bang Adi. Kalau istri tidak mengizinkan, jangan sampai kita jalan, itu pasti akan ada kendalanya. Oh, jadi sama dengan doa istri, juga doa suami, sama-sama mujarab. Bang Adi, denger itu. Kawan-kawan, kalau saya sebut nama-nama Bang Adi, jadi sebetulnya kita di ruangan ini bukan cuma berdua ya kawan-kawan ya. Jadi ada yang selalu mantau kita, namanya Bang Adi namanya. Gak apa-apa yang ini, gak usah di-cut ini, biarin masuk yang ini. Nah oke Pak, berarti terjun selanjutnya Pak, udah dapat sertifikatnya, dapat langsung kerja. Nah ini ini yang saya sampaikan kepada teman-teman ya, jangan selalu berpikiran kita dapat sertifikat besok langsung kerja. Kita harus siap segala hal dalam hal yang terjelek, yang terburuk.
Saya dapat sertifikat mungkin hampir setahun atau berapa nggak kerja. Saya sampai menjadi safety, padahal saya nggak punya background di safety. Di suatu perusahaan di Kabil. Ya itu dengan gaji satu hari 120.000. 120.000. Dengan posisi itu saya jalan sampai berapa bulan. Jadi sorry Pak, setahun tadi Bapak nggak kerja? Hampir setahun. Hampir setahun ya. Jadi sertifikat itu disimpan di rumah gitu ya kan? Ya kita tetap sorong-sorong, cuman maksudnya dia belum langsung bisa 1 tahun. Hampir 1 tahun itu. Jadi saya juga aplikasi kemana-mana, ngirim CV kemana-mana ya. Mungkin ya itu tadi namanya orang fresh, masih baru, kita belum ada dukungan, bukan ada dukungan, mungkin belum ada koneksi. Ya semua di dunia kerja harus ada koneksi ya. Walaupun tanda kutip jangan koneksi yang negatif ya, tanda kutip ya selalu memberikan informasi pekerjaan. Selain dari dunia teknologi medsos atau internet ya, juga dari informasi dari face to face dari temen. Nih di sini ada, di sini ada. Nah di situ. Jadi kayak silaturahmi sama sini harus dijalin terus juga ya Pak ya. Kita harus silaturahmi dengan teman-teman kita, jangan sampai putus, karena silaturahmi itu adalah nomor 1. Kita nggak dapat informasi tanpa ada silaturahmi. Gitu. Jadi memang akhirnya salah satu peran yang nggak bisa lepas itu tadi lah Pak ya, silaturahmi, maksudnya kawan-kawan. Kadang kita dapat informasi itu dari kawan juga ya untuk bekerja. Jadi pada akhirnya Pak setahun itu kan, setahun lah Bapak istilahnya itu sampai agak belok dikit dari tujuan ya. Ini bisa lurus nih sebetulnya ke sini, tapi ya belok dulu lah gitu kan. Masih belum kata gitu kan. Itu pertama kali kerja di bidang yang Bapak Bapak kuasai lah. Maksudnya yang Bapak ikuti trainingnya itu di perusahaan mana Pak? Nah, sebelumnya saya akan cerita dulu. Banyak CV yang saya masukin. Ada dalam waktu hari itu dipanggil untuk interview dalam 2 PT. Yang satu di Jakarta, yang satu di Pulau Batam. Saya datangi di Pulau Batam, saya sudah interview dan PT tersebut menyatakan dengan gaji sekian, mulai tanggal sekian saya harus kerja. Saya kaget, wah, saya di manufacturing sekian juta, tapi di sini langsung ditawarin hampir 3 kali lipatnya. 3 kali lipat ya Pak? 3 kali lipatnya dengan pemegang sertifikat painting inspector itu. Tapi saya sudah sebelumnya juga komunikasi dengan Jakarta. Dengan pertimbangan, dengan segala macam, saya putuskan, saya secara baik-baik bilang ke PT yang di Batam, kalau memang ini bukan rezeki saya berarti tidak terima, saya akan pergi ke Jakarta. Akhirnya saya pergi ke Jakarta. PT yang di Batam dengan itikat baik saya bilang saya belum bisa bergabung istilahnya. Akhirnya saya pergi ke Jakarta dengan PT pertama, bergabung dengan PT Surveyor Indonesia. PT Surveyor Indonesia. Nah, dari situlah mulai ya sebelum di PT Surveyor Indonesia juga sih pernah freelance juga, tapi cuma sebentar aja kan. Cuma spot-spot diajak kawan sekian minggu, 1 bulan. Nah itu kan bukan suatu kita juga ingin suatu ketetapan kan, dalam tiap bulan kita harus menerima gaji. Tapi dulu bingung nggak sih Pak, waktu Bapak ambil sertifikat, skillnya punya kita, kemampuannya, cuman kan yang diajarin ini kan istilahnya kayak di dalam kelas gitu, apa segala macam gitu kan. Nah waktu pertama kali ke lapangan itu bingung nggak? Ya, pertama ke lapangan kita itu agak bingung ya. Karena teori sama praktek di lapangan itu beda. Kalau di lapangan kita langsung ada alat, kita lakukan, melakukan pekerjaan. Nah, akhirnya ya dengan kita mau belajar, mau mencari tahu istilahnya, akhirnya ya saya sendiri bisa gitu loh. Walaupun harus ada banyak kendala itu. Artinya kan setelah kita bertungkus lumus di dalam kelas untuk belajar, ternyata belajar tidaklah berhenti waktu kita sampai lapangan pun masih belajar lagi. Gitu. Sampai sekarang pun harus belajar juga, harus banyak sampai sekarang. Iya. Sampai sekarang siap. Iya, jadi
nggak ini juga ya Pak ya, nggak langsung bisa kerja gitu ya 1 tahun. Ada yang 1 tahun itu waktu yang lama, tapi mujurnya ada ya Pak ya. Mujurnya sekali kerja ada 2 tawaran bahkan, dan dapat yang langsung besar gitu Pak ya, misalnya besar, dan ini nih kayaknya wajib dipotong ini yang 3 kali lipat. Gak apa-apa Bang, gak apa-apa karena ini menarik gitu, menarik karena saya pikir-pikir kadang di Indonesia ini banyak juga teman-teman yang tak bisa menempatkan kemampuannya gitu kan. Maksudnya sebetulnya kita punya kemampuan, punya potensi tadi yang Bapak bilangnya lebih sebetulnya gitu. Tapi kadang-kadang suka salah tempat gitu kan. Nah, ternyata waktu tempatnya benar bisa 3 kali lipat, Mang. Ore gitu, nanti kasih kita ore gitu Pak. Nah, bisa 3 kali lipat. Oke, Pak. Nah, kurang lebih berarti kalau Bapak sekarang itu bekerja di oil and gas sudah berapa tahun Pak pengalaman Pak? Untuk di lautnya sendiri ya, untuk di laut ya, di offshore-nya sendiri hampir 8 tahun. Di offshore 8 tahun. Hampir 8 tahun di offshore-nya sendiri. Kalau untuk di pipeline ikut-ikut teman saya itu 2-3 tahunan lah. Wah, itu di rumah Bapak pasti ada lagu Bang Toyib itu. Nggak pulang-pulang ya Pak. Ada istilahnya kita kalau di laut itu rumah kedua. Rumah kedua? Rumah kedua. Jadi di rumah kedua setelah dari rumah pertama baru ke rumah 2. Tapi jangan menafsirkan yang tidak rumah kedua, istri kedua, bukan. Bukan. Istri kedua Mang. Jadi hampir 50% di luar, 50% di rumah. Gitu. Berarti, tapi kalau naik gitu biasa berapa lama Pak? Ya secara secara kita perjanjian sih, bukan perjanjian istilahnya ya, rutinitasnya sih itu 3 minggu on, 3 minggu off. Tapi kadang kita di lapangan itu, di laut itu karena kebutuhan kita akan bisa sampai extend sampai 1 bulan sampai 4 minggu sampai 5 minggu. Tapi kita harus juga sebelum extend di pihak lautnya, di pihak lainnya juga akan memeriksa fisik kita, keadaan kita siap nggak untuk lebih dari 3 minggu. Itu. Jadi naik turun gitu Pak. Ya. Berarti kalau kadang waktu pas di darat itu memang waktu buat keluarga total ya Pak ya? Ya, kadang di rumah aja, kadang nggak sempet sampai kita nyamperin teman-teman. Kalau udah sama keluarga ya, kadang kalau sudah berapa hari baru kita ke teman-teman lah nyamperin, kadang kita ngopi gitu kan. Betul, ini alhamdulillah nih yang sempat disamperin untuk hari ini. Dan kawan-kawan, nih informasinya sebetulnya saya kalau kenal Pak Asnan ini sudah lama, cuman tahu dia beliau ini di bidang ini ya baru-baru ini, paling baru 1-2 tahun saya tahunya. Kenalnya udah lama. Pak Asnan ini dia suka motoran kawan-kawan ya. Nggak tahu sekarang masih suka motoran Pak? Masih suka, walaupun motor sudah nggak ada, tapi sudah sering ngumpul. Dan ternyata banyak teman-teman yang senang motor di bidang itu, di bidang ini ya. Iya, di bidang inspektor banyak. Betul, untuk klub motor itu ada. Iya, siap-siap. Terus Pak, kalau kita bilang cerita suka duka deh Pak, suka duka gitu kan, karena kadang banyak teman-teman itu kayak saya pribadi juga kadang ngelihat, banyak nih lihat orang pulang naik Werpak pakai helm putih. Saya belum lihat ya, kadang lihat orang pergi offshore, foto-fotonya gitu kan, kelihatannya enak. Apakah memang enak semua gitu cerita itu kan gitu, atau ada nggak kisah duka, suka dukanya lah, mungkin Bapak boleh ceritakan? Ya, saya pribadi sih orangnya saya bikin happy aja ya, walaupun jauh dari keluarga, lama dari keluarga, ya saya bikin happy. Memang sih tujuan utamanya adalah bekerja dan gaji sih. Jadi bagaimanapun ya saya bikin happy gitu loh, suka. Jadi kalau kita sudah berangkat kita udah nggak happy, nggak suka, di tempat pun kita akan jadi termenung gitu. Jadi bagaimanapun situasinya, kalau saya sih bikin happy aja gitu. Ya sukanya ya kita bisa naik yang dulu saya di manufacturing jarang naik pesawat, mungkin 1 tahun bahkan 2 tahun sekali, sekarang 1 bulan 2 kali. Keluar masuk hotel dulu hampir nggak pernah, sekarang keluar masuk hotel terus, walau hotelnya kita karantina. Iya. Juga dulu kita cuma masuk penginapan,
sekarang saya sudah, ya bukan sombong sih, maksudnya hotelnya walaupun karantina kita hotel berbintang 5. Iya betul. Ya. Dan ini bukan bukan riak, bukan sombong teman-temannya, lagi-lagi ini podcast kita itu menginspirasi. Protokol memang sih gitu ya. Kita menginspirasi teman-teman, jadi kita bisa sampai mana, kita bisa ngapain gitu kan. Nah ini salah satu yang bikin enaknya, mungkin nambah relasi juga. Kawan-kawan lebih luas ya Pak. Nambah relasi, kita bisa dari yang dulu kita nggak kenal, dari apa namanya istilahnya NDT, saya juga akhirnya tahu NDT. Yang kita nggak tahu WI apa itu, akhirnya kita tahu juga. Kita tahu juga istilah-istilahnya di laut itu apa, kita jadi tahu juga. Nah, yang paling utama adalah satu tadi, kita bisa menambah koneksi. Yang kedua, saya nggak berpikiran saya bisa naik namanya helikopter Pak. Sekarang hampir 3 minggu sekali saya harus naik helikopter. Iya Pak. Aduh. Terus juga yang saya dapat dari istri nggak terbayang juga kan, kalau punya suami bisa upacara di tengah laut. Iya. Ternyata itu yang saya lakukan gitu. Dan hal tersebut Pak, sesungguhnya mungkin banyak, bahkan kayak saya mungkin megang helikopter aja belum saya. Itu kenyataannya. Jadi memang itu layak untuk disyukuri gitu Pak ya, layak untuk disyukuri. Yang jadi penasaran saya waktu Bapak pertama kali ke laut gitu kan, pertama kali lah ke laut yang jauh-jauh ya, atau mungkin pertama dulu ke Jakarta misalnya gitu Pak. Itu kan Bapak orang yang tak terbiasa gitu ya. Ya benar. Jauh dari keluarga. Ya. Ini yang paling poin penting. Pertama itu ya. Karena banyak di Batam itu memang saya perhatikan juga banyak yang pindah alur dari manufaktur, mungkin dari marketing, mungkin dari perbankan, dari properti ke oil and gas akhirnya gitu kan. Cuman kan memang tantangan yang paling besar saya pikir itu adalah waktu nanti kita dapat jobnya malah kita jauh sama keluarga gitu kan gitu. Nah waktu itu tuh macam mana Pak di awal-awal itu ngatasinya? Yang biasa nih balik ketemu anak, guling ke sana guling sini, misalnya kayak gitu kan. Nah, itu gimana Pak? Ya kebetulan kalau masalah anak udah besar semua ya. Pada saat itu udah besar semua? Udah besar semua. Jadi bukan anak yang balita ya. Kalau anak balita mungkin kita tinggal 1-2 hari kangen kan. Karena berhubung anak sudah besar semua, saya rasa ya kangen ada, tapi nggak seberapa besar kalau anak balita kan, benar nggak? Nah, yang kedua adalah ya memang istri mendukung. Jadi walaupun kita pertama jauh langsung, ya memang sih adaptasi dulu. Adaptasi dulu, ya sering komunikasi karena sudah zaman internet, di laut pun bisa komunikasi kan. Bisa kita telepon, bisa kita video call. Jadi itu untuk mengatasin pertama kita adaptasi ke tengah laut atau jauh dari keluarga lah. Jauh dari keluarga ya Pak. Tapi rindu sih tetap ya Pak ya. Rindu tetap. Apalagi sama ibunya kan. yang penting kan saling percaya. Ya siap. Ya betul saling percaya yang paling penting. Apalagi memang sudah terjun ke bidang ini yang sudah tahu konsekuensinya bakal sering jauh-jauh. Terus Pak, ini yang gak kalah penting nih gitu kan. Kita udah ngomongin Bapak offshore, ngomongin Bapak ini, ngomongin Bapak itu. Akhirnya kan orang bakal tanya, Pak, terus Bapak saat ini, kalaulah sertifikasi yang Bapak pegang gitu, sertifikat yang Bapak pegang saat ini sertifikat apa aja Pak? Sertifikasi yang pegang untuk saat ini, saya di Coating Painting Inspector level 2. Coating Painting Inspector level 2. Dan BNSP, itu Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Jadi juga di offshore itu ada tambahan sertifikasi kayak namanya Working at Height. Jadi kita walaupun kita punya painting inspector, tapi kita harus dibekali dengan istilahnya sertifikat lain. Sebelum kita naik ketinggian, kita dibekali dengan sertifikasi namanya Working at Height. Juga painting inspector kita inspect di dalam tangki. Nah, itu tidak langsung masuk tangki aja. Kita dibekali lagi sertifikasi dengan namanya CSE. Confined Space. CSE, Confined Space. Jadi itu sertifikasi bahwasanya kita layak untuk masuk ke ruang terbatas. Jangan dulu klik terlalu dekat, nanti geli saya. Iya. Coating inspector itu Bapak punya painting Coating Painting Inspector. Coating Painting Inspector. Itu BNSP.
Ya kalau kita lokal, karena berhubung saya masih lokal, saya harus didampingi dengan BNSP. Oh gitu. Yang saya mau jadi pertanyaan saya itu kadang gini Pak, kayak itu bisa ya dibawa untuk ke offshore gitu ya? Maksudnya untuk pekerjaan-pekerjaan di offshore itu ada standarnya sendiri atau gimana? Bisa, itu tergantung dari klien juga. Ada beberapa klien mungkin dia berdasarkan sertifikasi. Nah mungkin itu makanya ada klien yang membutuhkan sertifikasi A, harus A. Walaupun painting inspector juga ada klien B membutuhkan sertifikasi B. Nah itu tergantung dari kliennya juga. Semua sertifikasi painting inspector itu bisa untuk itu. Oke, berarti itu informasi juga ya buat teman-teman. Karena kan ada bayangan tuh mungkin kalau mau offshore mau apa segala macam mungkin harus yang internasional, ternyata tergantung juga dengan requirement dari perusahaan atau dari kliennya Pak ya. Oke, siap. Terus kalau peran sertifikasi. Nah, jadi maksudnya peran sertifikasi di dalam karir Bapak lah selama di bidang ini tuh macam mana lah perannya? Apakah macam mana gitu atau penting-penting banget, nggak penting atau macam mana? Iya, kalau sertifikasi ya teman-teman itu memang penting buat dampingin kita untuk menuju karir ya. Ya walaupun nanti kita akan bisa melihat kebutuhan apa lagi, kita bisa ngambil sertifikasi yang lain lagi. Nah, di oil and gas itu harus namanya ada sertifikasi. Selain dari background kita dari lulusan apa, yang utama juga sertifikasi. Gitu. Jadi memang perannya ini kali ya Pak ya? Sangat penting. Sangat penting ya. Pasti ditanyakan sertifikasinya apa. Iya, gitu. Jangan-jangan yang 3 kali lipat tadi gara-gara itu dia. Iya. Yang 3 kali lipat tadi gara-gara itu. Siap. Oke. Terus Pak, ini agak ke ujung nih ya. Ujungnya pernah nggak maksudnya ngalami kendala gitu? Ngalami kendala yang bikin Bapak tuh ngerasa ini kayaknya bukan bidang aku deh, kayaknya udah balik aja lah ke bidang lain atau udahlah jadi HSE saja lah gitu. Pernah nggak Pak? Dan kalau memang pernah tuh kemarin Bapak ngadapinnya macam mana gitu? Ya kebetulan dari awal kita sudah niat ngambil sertifikasi ini, berarti saya harus siap segala macam, harus siap segala kemungkinan gitu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang nggak ada kendala, walaupun banyak banyak tantangan, harus banyak belajar, banyak pembaruan lagi, banyak itu harus banyak belajar juga, banyak baca juga, karena kita tidak aja belajar dari internet, kita juga belajar dari teman-teman kita yang sudah eksparan di situ Nah, jadi kita expert di situ lah ya, kita belajar dari situ, jadi masukan dari teman-teman ini kita juga terima. Gitu. Berarti untuk untuk menjaga semangat kita juga harus ya dengarkan saran-saran dari teman-teman atau mungkin bahkan teman-teman yang lebih senior ya Pak, lebih dulu gitu ya. Pak, kalau ada pesannya Pak buat teman-teman mungkin yang baru mulai nih meniti karir di bidang oil and gas, baik itu apa bidangnya lah ya mungkin. Pesannya buat yang baru nih yang mungkin kayak keadaan Bapak atau yang sertifikat diambil tapi kerja belum gitu kan. Kayak gitu Pak. Iya, kita buat teman-teman juga ya. Jangan ngambil sertifikat itu ikut-ikutan. Tapi ada keyakinan dalam hati kita. Kita mau ngambil sertifikat A, tapi kita harus siap dalam segala hal yang ada di depan kita. Satu juga jangan berpikiran kita dapat sertifikat langsung bekerja, jangan. Tapi kita harus siap juga komunikasi sama teman-teman, silaturahmi dengan kawan-kawan juga jangan pernah ditinggalkan. Jangan hanya kita butuh kita datang ke teman untuk minta suatu job, tapi paling enggak sering komunikasi, entah itu lewat WA, entah itu ngopi ya. Kalau di Batam kan ketemunya di ngopi. Ngopi di Eci juga boleh. Ngopi di Eci juga boleh. Nah, apalagi ngopi di Eci di sini kan kita bisa tambah informasi di sana ada job, di sana ada yang butuh, itu juga. Karena bagaimanapun komunikasi itu utama juga itu. Yang penting yaitu tadi teman-teman yakin ngambil sertifikat bisa untuk bekerja, tapi jangan berpikiran dapat sertifikat langsung kerja. Itu tolong kesampingan dulu. Tapi yaitu tadi harus siap ke depannya, yakin gitu aja. Tapi jangan bimbang.
Jangan bimbang. Jangan bimbang. Jangan ngambang. Jangan bimbang, jangan ngambang. Kalau buat teman-teman yang baru berkarir, Pak. Iya. Maksudnya ya ini udah dapat sertifikat nih. Tapi baru-baru kerja gitu kan. Nah, itu dia. Baru bagi teman-teman yang baru bekerja dan baru sertifikasi dan baru bekerja, jagalah komunikasi sebagai QC ya. Kita di sini kita di ECI ini kita bicara sebagai QC. Jangan terlalu arogan terhadap orang yang yang bekerja untuk istilahnya kalau saya painting inspector, kita jangan arogan terhadap orang blasting painting. Kita harus bagaimana bersikap baik, bersikap keluarga sama dia. Kalau memang reject, ya kita komunikasikan dengan baik, dengan yang sopan dan santun. Oke, baik. Ya, kita QC, entah itu QC. Kalau QC NDT mungkin nggak terlalu berhubungan langsung dengan manusia ya. Tapi kalau WE di ECI juga ada WE kan. Nah, WE ini yang berperan juga. Kalau memang weldingan reject, ya cara menyampaikannya secara santun. Jangan sampai kita menyampaikan dengan tidak sopan, kita bisa kena las sendiri. Kena ciping sendiri. Nah itu. Siap. Karena QC selalu berinteraksi langsung dengan manusianya, dengan orangnya. Oke, luar biasa ya teman-teman ya. Ini obrolan dengan Pak Asnan ya teman-teman, dengan Pak Asnan. Pak Asnan, mungkin Pak Asnan belum pernah juga mungkin langsung training di ECI Training Center gitu kan. Tapi mungkin ada harapannya untuk ECI Training Center ke depannya nih gitu. Ya, untuk ECI sendiri, untuk kan di sini belum ada painting inspector. Siapa tahu ke depannya bisa menambah lembaga training lagi di sini ya, departemen training lah istilahnya, untuk painting inspector, karena kebutuhan juga mungkin banyak. Selama ini kan di luar banyak dibutuhkan juga, terutama walaupun tidak untuk painting inspector ya, untuk aplikator painting juga, aplikator blaster painting itu painting itu juga banyak, karena walaupun dia aplikator dia butuh sertifikasi juga. Itu baik ya, makin ditingkatkan juga, mungkin menambah lagi apa yang di dunia legas itu yang baru di sini. Amin. Bisa gitu. Mudah-mudahan kita bisa expand ke sana ya Pak ya, expand ke sana gitu Pak. Oke Pak, satu kata buat ECI Training Center kira-kira Pak, ke kamera boleh? Iya, memang lah, ECI is the best. Iya boleh. Oke Pak Asnan, ini thank you banget Pak Asnan waktunya ya. Sama-sama. Thank you banget, semoga Pak Asnan karirnya lancar terus. Amin. Sehat terus yang paling penting. Itu ya teman-teman. Jadi ini obrolan kita pada sore Sabtu ini. Thank you banget nih buat Pak Asnan dengan 3 hari di Batamnya. 3 hari kalau sampai nggak lengkap juga kayaknya 3 harinya masih nyempatkan waktu untuk mampir dan silaturahmi serta berbagi kisah-kisah inspiratif perjalanan beliau meniti karir di oil and gas, khususnya di bidang painting inspector. Jadi gitu aja teman-teman, terima kasih ini buat semuanya. Terima kasih juga teman-teman yang udah mengunjungi channel ECI Training Center. Terima kasih buat yang udah like, share, and subscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru mampir ke channel kita, kalau menyukai video-video kita, boleh ya langsung aja di share, di like, di komen gitu ya, dan di subscribe pastinya gitu. Buat teman-teman yang punya saran atau punya komentar gitu ya, komentar membangun untuk kami, boleh langsung aja di ketik di kolom komentar ya. Jangan lupa kalau ada saran nih tamu mana lagi atau siapa lagi, langsung aja nanti diketikin namanya, mana tahu ya Pak Asnan ya. Benar. Mana tahu kita bisa hadirkan di sini gitu. Jadi itu aja dari kita, dari ECI Training Center bersama saya Indra Rokan dan Pak Asnan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.